Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 27 sampai 45. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, dan orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Tuhan Yesus Kristus, pertemuanmu dengan perempuan Samaria telah mengubah dirinya dari seorang wanita berdosa menjadi seorang saksi kebenaran. Engkau masih membuka wahyu tentang dirimu bagi para rasul, agar mereka pun dibentuk menjadi saksi yang layak bagi kerajaan-Mu. Wahyukanlah dirimu kepada kami dalam detik-detik kehidupan kami, sehingga kami pun layak menjadi saksi firman-Mu. Semoga hidup kami Kau pergunakan sebagai alat pembagi rahmat-Mu dan penegakan panji kerajaan-Mu di dunia. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, pertemuan dengan Yesus telah menjadi titik balik dalam sejarah hidup perempuan Samaria itu. Sesudah dialog tentang air hidup, ia memiliki kesadaran baru bahwa rahmat telah tercurah ke atas dirinya dan rahmat itu telah membuatnya bersukacita. Ia segera kembali ke kota untuk bersaksi tentang temuan baru dalam hidupnya tersebut. Sukacita karena memahami makna air hidup telah membuatnya melupakan rasa malu yang melanda dirinya karena kehidupan masa lalunya. Bagi dia, yang paling penting adalah membagi sukacita itu bagi orang lain.
sehingga mereka pun berkesempatan untuk mengalami karunia Tuhan. Pengalaman indah perempuan Samaria ini bertolak belakang dengan para murid yang kembali dari kota sesudah membeli makanan. Mereka tidak bertanya apa yang dikehendaki perempuan itu atau apa yang dipercakapkan oleh Yesus dengannya. Ada sebuah ketegangan yang tercipta. Mungkin ada yang bergumam dalam hati, "Guru macam apakah engkau Yesus, bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tepi sumur ketika kami semua tidak ada?" Namun yang terlahir dari mulut mereka adalah, "Rabi, makanlah." Dalam pemikiran saya pribadi, ajakan kepada Yesus untuk makan hanyalah upaya menjembatani ketegangan. Yesus memanfaatkan kesempatan itu bukan untuk memarahi mereka, tetapi mengungkapkan hakikat dirinya dan perutusannya. "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ucapan Yesus ini membuat mereka tersentak, bahkan mengundang perguncingan yang lebih dalam. Adakah orang yang telah memberi sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tapi pertanyaan ini adalah pintu menuju pewahyuan diri Tuhan yang lebih dalam. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bagi Yesus, hidup dan pelayanannya di dunia adalah sebuah fase transisi untuk membawa umat manusia kepada pintu kebenaran. Namun fase transisi ini pun dijalaninya dengan serius, karena ini adalah sebuah gerakan yang berkelanjutan. Kaderisasi dalam diri para murid dijalankan sehingga karya pelayanan terus berlangsung walaupun akhir hidup Yesus sebagai manusia sudah dekat. Dengan mengungkapkan ini, Yesus mengingatkan para murid bahwa seseorang harus berusaha untuk mengenal dirinya dengan lebih baik dan memahami makna kedatangannya di dunia, karena itu adalah kualitas rohania yang perlu mereka resapkan jika ingin terus bersaksi tentang keselamatan. Di sini kita menemukan dua pesan dasaria yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, seorang yang mengenal siapa Yesus akan dipenuhi oleh sukacita. Dan sukacita yang berkobar-kobar membuat dia tergerak untuk membagi pengalaman iman tersebut. Walaupun ia barangkali memiliki suatu pola hidup yang kurang menyenangkan karena dosa. Pesan kedua, kesangsian atau keraguan terhadap diri Yesus akan membuat kita menjaga jarak, bahkan berusaha menghindarinya. Para murid melakukan itu dan terjadilah ketegangan di tepi sumur Yakub. Namun Yesus yang berbelas kasih tetap jalan dengan proses kaderisasi para murid. Ia menghantar mereka untuk memahami bahwa makanan duniawi hanyalah peneguh ragawi. Mereka perlu berjuang untuk mencapai makanan surgawi, yakni melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Melaksanakan kehendak Bapa berarti mengambil bagian dalam pelayanan. Menyelesaikannya berarti tetap setia pada tugas tersebut walaupun ada banyak tantangan yang menghadang. Ketika kita beradorasi, sesungguhnya kita berusaha untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam. Betapapun seringnya kita beradorasi, pribadi Yesus tetaplah sebuah misteri. Maka hendaknya kita menjadikan periode adorasi sebagai upaya untuk menumbuhkan sukacita karena pengenalan tersebut terus berlangsung. Sukacita akan menumbuhkan keyakinan diri bahwa kita pun adalah seorang pilihan yang diutus Tuhan untuk mewartakan kebenaran. Pewartaan itu kita jalankan secara konkret di dalam pelayanan.
Jika kita sudah mengalami sukacita di dalam Kristus, kita pun memahami bahwa sukacita itulah sesungguhnya makanan iman kita. Yesus Kristus di dalam sakramen Maha Kudus merupakan satu-satunya inti iman yang perlu kita yakini dan kita bagikan kepada sesama. Dengan demikian, kita turut serta memperkaya kasana iman komunitas Kristiani, sehingga bersama-sama kita bergandengan tangan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, mari kita mendalami proses adorasi kita sebagai sebuah karunia rahmat, di mana terbuka pintu lebar-lebar kita mengalami kehadiran Kristus secara personal. Catatlah dan rekamlah baik-baik semua pengalaman pribadi tersebut, sehingga tumbuhlah sukacita sejati yang mendorongmu untuk menjadi pewarta setia kerajaan Allah yang meneguhkan dirimu dalam menghadapi setiap tantangan salib kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, kami selalu berusaha untuk mengenal dirimu. Namun ada juga begitu banyak godaan yang membuat kami seringkali meninggalkan Engkau. Ingatkanlah kami selalu bahwa hanya dalam Engkau kami mengalami kepenuhan iman dan menimba kekuatan untuk menjalankan kewajiban kami mewartakan kerajaan-Mu. Teguhkanlah kami senantiasa dari waktu ke waktu dan jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.